semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Semoga sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Nah, ketemu lagi dengan aku, Eno, di channel Eno Official yang memberikan informasi seputar dunia tutorial dan juga dunia perbankan. Di video kali ini aku akan ngebahas bagaimana cara melakukan pelunasan pinjaman yang sudah menunggak lama, khususnya di Bank BRI, dan alur bagaimana cara melakukan pelunasannya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk terus ngedukung aku ya teman-teman dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, serta tekan tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru aku lainnya. Yang mana kita ketahui bahwa pinjaman normal dengan pembayaran lancar biasanya ada di tenor 1 hingga 5 tahun sesuai dengan jumlah pinjaman yang dulu kalian pinjam. Nah, banyak pertanyaan yang masuk. Gimana sih Kak jika aku sudah memiliki pinjaman tetapi sudah menunggak lama? Apakah sudah termasuk ke dalam daftar hitam atau DH? Nah, untuk normalnya jika kalian tidak melakukan pembayaran selama 6 bulan berturut-turut, biasanya pinjaman kalian itu juga sudah termasuk kategori daftar hitam atau DH. Nah, jangan salah, pembayaran yang tertunda itu akan menambah beban untuk melakukan pembayaran kita. Selain nama baik yang sudah tercatat buruk di slip OJK atau yang dikenal dengan BI checking, nah kita juga akan dikenakan beban bunga yang bertambah setiap kita melakukan keterlambatan pembayaran. Nah, ada juga yang bertanya, gimana sih Kak sanksi jika pinjaman kredit kita macet? Yang pertama, petugas akan memverifikasi pinjaman kita, apakah pinjaman kita ini sudah terlambat bayar atau sudah jatuh tempo. Setelah itu dalam kurun waktu tertentu, jika kalian belum melakukan pembayaran dalam hitungan bulan, biasanya akan ada pemberitahuan lewat telepon, surat, serta didatangi langsung oleh si petugas. Tetapi ini biasanya masih dikasih tenggang waktu. Lalu jika petugas sudah memberikan tenggang waktu, tetapi selama tenggang waktu lebih kurang 1 bulan, juga belum dilakukan itikat baik untuk melakukan pelunasan atau perubahan jangka waktu dengan metode restruct, nah biasanya kalian akan diberikan surat teguran. Nah, jika peminjam juga tidak bisa melakukan pembayaran pinjaman, biasanya oleh pihak bank akan melakukan sanksi berupa penyitaan aset sebagai jaminan kredit. Untuk melakukan pelunasan pinjaman atau penyelesaian pinjaman, kalian bisa datang langsung ke kantor BRI tempat kalian melakukan pinjaman sebelumnya. Bisa dengan restrukturisasi pinjaman atau restruct, dengan pengecilan angsuran serta perpanjangan jangka waktu. Kalian tinggal datang ke kantor BRI tempat kalian melakukan pinjaman sebelumnya, datang ke bagian Satpam, lalu mengkonfirmasi bahwa akan melakukan restrukturisasi pinjaman atau juga ingin melakukan pelunasan pinjaman. Serta kalian juga memberitahu bahwa pinjaman yang sebelumnya sudah menunggak. Akan diarahkan ke customer service dengan membawa kwitansi pencairan, KTP asli, serta buku tabungan. Bagi pinjaman kalian yang sudah benar-benar macet dan sudah masuk ke dalam daftar hitam atau DH dan ingin mengajukan pelunasan, nah jangan khawatir. Untuk langkah-langkahnya, kalian juga harus datang ke kantor BRI tempat kalian melakukan pencairan pertama. Setelah itu, menghadap ke bagian Satpam dan mengkonfirmasi bahwa akan melakukan pelunasan pinjaman. Setelah itu, Pak Satpam akan mengarahkan kalian ke customer service dengan membawa dokumen seperti kwitansi pencairan, KTP asli, dan juga buku rekening. Untuk alternatif restrukturisasi pinjaman atau restruct dengan pengecilan angsuran serta perpanjangan waktu, dokumen yang kalian bawa adalah KTP asli, lalu kwitansi pencairan, serta buku rekening. Boleh jika kwitansi pencairan kalian hilang atau tidak tahu lagi tempat di mana, nah bisa membawa buku tabungan asli dan juga KTP asli. Untuk restrukturisasi pinjaman dengan pengecilan angsuran dan perpanjangan jangka waktu, biasanya kalian harus datang langsung tanpa harus diwakilkan. Jadi ini tidak boleh diwakilkan. Jadi harus yang bersangkutan membawa dokumen asli seperti KTP dan buku tabungan. Beda halnya jika kalian ingin melakukan pelunasan. Nah, apabila pinjaman kalian itu sudah menunggak, baik masuk ke kolektibilitas 1, 2, 3, 4 maupun DH atau daftar hitam, nah itu biasanya untuk melakukan pelunasan itu bisa diwakilkan. Nah, tetapi pada saat pengambilan berkas, yang bersangkutan harus ikut dengan membawa dokumen asli seperti KTP dan buku tabungan asli.
Jangan khawatir jika pinjaman kalian itu sudah lama menunggak dan ingin melakukan pelunasan. Untuk jaminan yang kalian ajukan atau kalian jaminkan di bank itu biasanya masih tersimpan rapi di kantor BRI. Jangan khawatir ya teman-teman, untuk berkas baik itu pinjaman yang lancar maupun pinjaman yang sudah masuk ke dalam daftar hitam biasanya tetap disimpan di bank. Sebelum itu dilakukan lelang, maka berkas tersebut masih aman disimpan di bank. Untuk proses pelunasannya biasanya bisa dilakukan di hari yang sama pada saat kalian menghadap ke bagian customer service. Tetapi untuk melakukan pengambilan berkas biasanya memerlukan waktu 1 hingga 2 minggu. Dan biasanya petugas akan meminta kontak yang bisa dihubungi pada saat berkasnya siap. Biasanya akan dihubungi langsung oleh petugas bank. Setelah mendapat konfirmasi dari petugas bank bahwa berkas sudah siap dan pinjaman juga sudah lunas, maka kalian harus datang kembali ke kantor BRI tempat kalian melakukan pelunasan dan menghadap ke customer service, lalu dengan membawa KTP asli, kwitansi pencairan, dan juga buku tabungan asli. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman untuk proses pelunasan jika pinjaman kalian itu sudah lunas tetapi masih menunggak, baik itu menunggak dalam kurun waktu bulan maupun tahun. Nah, terima kasih untuk terus ngedukung aku dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, serta tekan tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru aku lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!